Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pengertian Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah yang selanjutnya dijadikan pedoman hidup kaum muslim yang tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Di dalam Al-Quran terkandung ajaran-ajaran pokok atau prinsip dasar menyangkut segala aspek kehidupan manusia yang selanjutnya dapat dikembangkan sesuai dengan nalar masing-masing bangsa dan kapanpun masanya, dan hadir secara fungsional membacakan problem kemanusiaan. Salah satu permasalahan tidak sepi dari perbincangan umat adalah masalah pendidikan. Al-Quran sendiri telah memberi isyarat bahwa permasalahan pendidikan sangat penting. Jika Al-Quran dikaji lebih mendalam, maka kita akan menemukan beberapa prinsip dasar pendidikan yang selanjutnya bisa kita jadikan inspirasi untuk dikembangkan dalam rangka membangun pendidikan yang bermutu. Ada beberapa indikasi yang terdapat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan pendidikan antara lain. Yang pertama itu adalah menghormati akal manusia, bimbingan ilmiah, fitrah manusia, penggunaan cerita atau kisah untuk tujuan seperti kisah-kisah Nabi, untuk tujuan pendidikan dan memelihara keperluan sosial masyarakat. Jadi di dalam Al-Quran yang kita sebut juga merupakan suatu kewajiban bagi setiap umat muslim untuk berinteraksi dengan Al-Quran maksudnya, dan menjadikannya Al-Quran itu sebagai sumber inspirasi, berpikir dan bertindak. Membaca Al-Quran merupakan langkah pertama sebaik-baiknya umat muslim gitu, untuk menimbulkan rasa semangat, gairah untuk menjalankan kebahagiaan dalam hidup apapun jalannya. Keutamaan yang harus kita ketahui dalam membaca Al-Quran adalah kita dijadikan manusia yang terbaik, seperti yang dikatakan sahabat Nabi Utsman bin Affan. Dari Nabi bersabda, baik-baiknya kalian yaitu orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Yang kedua adalah kita yang membaca Al-Quran insya Allah bakal dikumpulkan bersama para malaikat. Yang ketiga yang pastinya adalah sebagai syafaat di hari akhir atau di hari kiamat. Yang keempat adalah kenikmatan tiada tara. Kenikmatan tiada tara yang kita bilang di sini adalah bukan soal materi, bukan juga soal kekayaan, bukan soal sosial, jabatan, semuanya, tetapi ada satu rasa yang kita memiliki kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan apapun. Rasa tenang, rasa nyaman di dunia ini walaupun kita dengan berkecukupan. Jadi dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita diberikan rasa tenang yang tiada taranya. Yang kelima yang pasti yang terakhir adalah ladang pahala. Seperti kita ketahui, satu saja kita mengamalkan ayat Al-Quran, insyaallah pahalanya tidak lepas dari pantauan Allah. Itu juga jadi masalah dalam pendidikan. Kadang ada beberapa siswa atau beberapa pelajaran yang bikin, dan sebagai manusia biasa kita kadang juga merasa hal apa aja sih yang membuat kita jauh dan malas membaca Al-Quran gitu. Di sini sedikit saya merangkumnya. Yang pertama itu kita tidak mengetahui betapa banyak keutamaan membaca Al-Quran. Ya, seperti yang hal-hal lain juga, seperti hal-hal umum, kita kalau tidak tahu hal-hal utamanya, apa sih feedback untuk kita, apa sih keuntungan untuk kita, jadi kita tuh tidak merasa tertarik, kita tidak merasa diuntungkan. Nah, jadi hal yang bikin kita malas membaca Al-Quran itu kita tidak tahu apa keutamaan membaca Al-Quran. Yang kedua yaitu terlalu sibuk dengan urusan dunia. Yang maksudkan di sini adalah kita sibuk bekerja, kita sibuk mencari, kita sibuk memikirkan jabatan yang tinggi, kita sibuk memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi. Jadi kita mengabaikan Al-Quran seperti mengundur-mundurkan. Misalnya kita maghrib, nanti aja lah isya. Setelah isya kita udah kalau bahasa sekarang mager, dan kita tiduran, kita lupa baca Al-Quran. Yang ketiga itu adalah yang membuat kita malas atau jauh dari Al-Quran, kita terlampau lama tidak membaca Al-Quran. Kadang seperti sering dijelaskan oleh ustadz-ustadz di khutbah Jumat atau di mana,
Quran itu seharusnya kita taruhkan di tempat yang kita tampak, kita letakkan di tempat yang mudah kita jangkau. Kadang di masa-masa sekarang ini kadang Al-Quran disimpan dalam lemari, disimpan di atas rak, jadi kita nggak kelihatan Al-Quran, tidak timbulnya rasa ingin membaca Al-Quran tersebut. Jadi itu menjadi salah satu penyebab paling besar menurut saya yang membuat kita jauh dengan Al-Quran. Jadi selanjutnya dalam pendidikan seperti kita dalam tema saya tadi, hakikat dalam pendidikan dalam Al-Quran itu adalah merupakan esensi yang berarti bagi kehidupan manusia. Nah, secara praktis dan efektif, tindakan manusia tersebut bisa secara objektif dalam masyarakat. Banyak sekali keuntungan yang kita dapatkan jika kita membaca Al-Quran dan kembali kepada Al-Quran. InsyaAllah, semoga kita semua dipermudah, kita semua diberikan kesadaran yang sangat tinggi Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah untuk selalu membaca Al-Quran, dan betapa pentingnya Al-Quran di dalam kehidupan kita, dijadikan pedoman dalam kehidupan kita. Apa saja di dunia ini sudah diatur dalam Al-Quran, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi sudah diatur dalam Al-Quran. InsyaAllah kita bisa kembali kepada Al-Quran dan tidak jauh dari Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Al-Quran, dua hakikat pendidikan dalam Al-Quran. Hakikat atau nilai merupakan esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan manusia. Pendidikan Islam adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan bangsa dan negara. Al-Quran sendiri sangat mendorong manusia untuk belajar dan menuntut ilmu. Adapun tujuan pendidikan menurut Al-Quran, yaitu tujuan pendidikan pada dasarnya merupakan tujuan yang tertinggi atau terakhir, yaitu tujuan yang tidak ada lagi tujuan di atasnya. Tujuan terakhir dengan pengertian itu tidak terbatas pelaksanaannya pada institusi-institusi khas seperti sekolah, madrasah, pondok pesantren, masjid, dan lain-lain, tetapi wajib dilaksanakan pula oleh semua institusi yang ada di masyarakat. Menurut Abdul Fattah Jalal, tujuan umum pendidikan Islam adalah menjadikan manusia sebagai abdi atau hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud dengan menghambakan diri adalah beribadah kepada Allah. Islam menghendaki agar manusia itu dididik sehingga ia mampu merealisasikan tujuan hidupnya. Sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah, tujuan hidup manusia itu menurut Al-Quran adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan upaya mereka mengabdi kepadaku. Quran Surat Al-Zariyat 56. Quraisy siap dengan analisis tafsirnya menyatakan bahwa tujuan pendidikan menurut Al-Quran yaitu membina manusia secara pribadi dan kelompok sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifahnya yang guna membangun dunia ini sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan oleh Allah, atau dengan kata yang lebih singkat yang sering digunakan Al-Quran, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam Al-Quran mencakup segala bentuk dan tingkat kebajikan, dan karenanya ia merupakan wasiat Tuhan kepada seluruh makhluk dengan berbagai tingkatnya, sejak Nabi hingga orang-orang awam. Lebih jauh tentang tujuan pendidikan dalam Al-Quran dapat disebutkan yaitu terbagi menjadi 3 aspek. 1. Menjadikan hamba Allah yang bertakwa. 2. Mengantarkan peserta didik menjadi khalifah. 3. Memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Prinsip pendidikan Islam. Prinsip pendidikan Islam yang pertama adalah pendidikan Islam sebagai suatu proses pengembangan diri. Dan yang kedua, pendidikan Islam adalah pendidikan yang bebas. Ketiga, pendidikan Islam penuh dengan nilai insaniyah dan nilai uluhiyah. Yang keempat, prinsip persamaan. Dan yang kelima, prinsip seumur hidup sepanjang masa dalam hajana pemikiran pendidikan Islam.
Pada umumnya, para ulama berpendapat bahwa akhir pendidikan Islam adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam sistem pendidikan nasional, pendidikan diarahkan untuk mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa. Maka dalam konteks pendidikan Islam justru harus lebih dari itu. Dalam arti pendidikan Islam bukan sekedar diarahkan untuk mengembangkan manusia yang beriman dan bertakwa, tetapi justru berusaha mengembangkan manusia menjadi berusaha mengembangkan manusia menjadi imam atau pemimpin bagi seorang yang beriman dan bertakwa. Banyak pelajaran yang bisa kita petik dari Al-Quran. Semakin kita keji, sepertinya semakin luas dan besar kandungannya. Al-Quran mengajarkan konsep atau prinsip dasar yang harus kita kaji dan kembangkan sendiri. Nantinya Al-Quran akan hadir secara fungsional untuk menjawab problem keumatan termasuk di dunia pendidikan Islam yang khususnya di Indonesia. Pendidikan merupakan persoalan strategis bagi sebuah bangsa. Pendidikan bukan saja penting bagi upaya melahirkan individu dan masyarakat yang terpelajar, tetapi juga untuk membangun generasi baru yang siap menghadapi tantangan masa depan. Selain itu, pendidikan juga menjadi bekal utama sebagai persiapan memasuki kompetisi global atau sebuah persaingan antar bangsa yang demikian ketat dan berpengaruh terhadap semua dimensi kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Pendidikan adalah upaya penyampaian konsep atau ide kepada peserta didik agar peserta didik yang belum tahu menjadi tahu. Pengertian pendidikan ini merupakan pewarisan kebudayaan manusia yang akan dididik bagaikan alam kecil atau mikrokosmos yang penuh dengan bermacam-macam kekayaan. Dengan kata lain, bahwa manusia bagai perut bumi yang penuh dengan barang tambang seperti emas, perak, intan, dan berlian. Kekayaan terpendam itu belum berguna sebelum ia diangkat dari perut bumi. Ia harus diangkat dan digali serta digarap untuk mengeluarkan kekayaan tersebut. Begitu halnya dengan manusia, dalam dirinya tersimpan banyak potensi yang bila dieksploitasi dengan cermat akan menjadi manusia yang profesional yang berguna bagi diri dan masyarakatnya. Peserta didik adalah raw input atau bahan mentah yang siap untuk diproses dalam lingkungan transformasi pendidikan untuk mencapai output tujuan pendidikan, yaitu perubahan sikap. Baiklah, sampai di sini pembahasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.